Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Zanuar dengan NIM akhir 057 dari Teknik Listrik Industri angkatan 2021 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan kerja praktik saya yang berjudul Dampak Vibrasi Motor terhadap Kinerja Motor Cool Feeder di PT PLN Nusantara Power UP Rembang dengan dosen pembimbing Bapak Dista Yoel Tadius, STMT. Latar belakang kerja praktik merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menghubungkan teori dengan praktik di dunia kerja. Melalui kerja praktik, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam lingkungan industri, termasuk di dalam bidang pemeliharaan peralatan listrik. Salah satu aspek penting dalam pemeliharaan industri adalah preventive maintenance atau PM, yaitu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan listrik. Salah satunya penerapan PM yang diterapkan di PLTU Rembang adalah pengecekan vibrasi motor, yang berfungsi untuk memprediksi sebuah getaran berlebih dan mencegah getaran berlebih yang menyebabkan kerusakan motor. Profil instansi PLN Nusantara Power, yakni PLN Nusantara Power, sebelumnya dikenal dengan Pembangkitan Jawa Bali atau PT PJB, adalah salah satu anak perusahaan dari PT PLN Persero yang didirikan pada tahun 1995. Pada tahun 2022, PT Pembangkitan Jawa Bali atau PT PJB berubah status menjadi subholding PT PLN Persero dan berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power. PT PLN Nusantara Power Group sendiri memiliki 5 anak perusahaan, 11 perusahaan asosiasi, dan 4 perusahaan cucu atau cicit. Pelaksanaan kerja praktik kurang lebih dilaksanakan selama 5 bulan mulai dari tanggal 16 September sampai 17 Februari 2025. Penempatan penulis pada bidang kerja praktik yakni di bidang pemeliharaan, dan di bidang pemeliharaan sendiri terdapat berbagai macam pemeliharaan dan saya berada di bidang pemeliharaan listrik, yang mana pemeliharaan listrik sendiri terbagi menjadi 2 area, yaitu area BTG dan area common atau auxiliary. Kemudian dalam bidang pemeliharaan terbagi menjadi 3 aspek pekerjaan, yakni ada preventive maintenance, ada corrective maintenance, ada overhaul. Preventive maintenance sendiri atau PM merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan listrik. Sedangkan corrective maintenance merupakan pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki peralatan yang mengalami kerusakan atau gangguan operasional. Sedangkan untuk OH sendiri atau overhaul yaitu merupakan kegiatan pemeliharaan besar yang dilakukan secara menyeluruh pada peralatan. Overhaul dilakukan pada interval waktu tertentu atau setelah peralatan mencapai batas waktu operasi tertentu. Berikutnya dasar teori. Sebelum kita membahas terkait vibrasi dan dampak vibrasi motor terhadap cool feeder 10D unit 10, kita alangkah baiknya mengenal terlebih dahulu apa itu cool feeder. Cool feeder ialah peralatan yang berfungsi untuk mengirimkan batu bara dari cool bunker atau silo menuju ke mill atau pulverizer untuk dihaluskan dan selanjutnya dikirimkan ke furnace dan untuk proses pembakaran. Batu bara sendiri masuk melalui inlet cool feeder, bergerak menuju outlet cool feeder menggunakan bed conveyor. Bed conveyor sendiri bekerja menggunakan motor induksi beserta gearbox-nya. Nah, kemudian untuk motor induksi sendiri itu apa? Motor induksi adalah motor listrik arus bolak-balik atau AC yang mengubah energi listrik menjadi tenaga gerak. Motor ini bekerja berdasarkan arus induksi yang dihasilkan oleh rotor dan statornya. Kemudian cool feeder menggunakan penggerak motor induksi untuk menggerakkan belt conveyor. Nah, untuk cool feeder 10D unit 10 ini sendiri menggunakan motor induksi dengan daya 2,2 kW. Kemudian untuk bagian-bagian motor induksi, yakni yang pertama ada stator, yaitu bagian yang diam dari motor. Kemudian ada rotor, bagian yang berputar dari motor dan terletak di dalam stator. Kemudian ada coil, yakni kumparan kawat yang terdapat di stator. Berikutnya ada bearing,
Bagian motor untuk membantu rotor bergerak secara bebas. Kemudian ada shaft rotor, yaitu poros dari rotor yang akan menggerakkan beban. Kemudian ada bodi motor, yakni keseluruhan struktur luar dari motor induksi. Dan fan motor atau kipas, yaitu membantu menjaga suhu motor. Kemudian ada terminal motor, yaitu penghubung daya input ke kumparan motor. Selanjutnya kita akan membahas terkait gangguan pada motor induksi. Nah, terdapat berbagai macam gangguan pada motor induksi. Yang pertama ada gangguan arus lebih atau overcurrent, yang kedua ada gangguan tegangan lebih atau over voltage, yang ketiga ada gangguan tegangan kurang atau under voltage, yang keempat ada fase hilang atau phase loss, yang kelima ada gangguan ketidakseimbangan fase atau fase imbalance, yang berikutnya ada gangguan suara atau noise, yang ketujuh ada gangguan isolasi atau insulation failure, yang kedelapan ada gangguan thermal atau thermal failure, yang ke-9 ada gangguan bearing, dan 10 ada gangguan getaran atau vibration. Nah, pada hal ini kita akan membahas lebih dalam terkait vibration atau gangguan getaran. Gangguan getaran atau vibration adalah getaran yang berlebih. Dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan, kerusakan bearing, atau pemasangan yang tidak tepat. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan fisik pada motor. Setiap benda pasti memiliki vibrasi atau getaran, namun perlu ditentukan seberapa besar vibrasi yang bisa ditoleransi dan yang tidak. Penyebab adanya vibrasi juga bermacam-macam, seperti unbalance, misalignment, overclearance, mechanical lostness, kerusakan bearing, resonansi, gesekan atau rubbing. Kemudian, vibrasi sendiri diukur dengan menggunakan alat ukur vibrasi, yaitu dengan vibration analyzer, adalah alat untuk mendeteksi getaran dengan cara mengukur amplitudo dan frekuensi getaran. Vibration analyzer dilengkapi dengan vibration meter untuk mengukur getaran pada mesin dan hasilnya akan dianalisis langsung oleh vibration analyzer. Vibration analyzer akan memberikan data spektrum dan dari getaran pada mesin. Ketika vibration meter sudah mendapatkan data, selanjutnya vibration analyzer akan mendiagnosis kerusakan atau masalah yang terjadi pada mesin, seperti ketidakseimbangan, ketidakselarasan, dan masalah lainnya. Berikutnya memasuki hasil dan pembahasan. Yang pertama, yakni ada spesifikasi coil feeder 10 di unit 10. Coil feeder yang digunakan pada PLTU Rembang adalah merek Yamato model GM-PSC-22-26. Untuk spesifikasi lebih detailnya bisa dilihat pada gambar. Yang berikutnya ada spesifikasi motor coil feeder. Untuk motor coil feeder 10D unit 10 yang digunakan pada PLTU Rembang adalah motor yang spesifikasinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan coil feeder, yakni dengan motor dengan daya 2,2 kW. Untuk spesifikasi lebih detailnya bisa dilihat pada gambar. Berikutnya terkait pengujian vibrasi motor coil feeder. Vibrasi adalah gerakan berputar atau bergetar yang tidak diinginkan. Vibrasi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada motor listrik, seperti bearing yang rusak, rotor yang bengkok, dan gulungan yang terbakar. Untuk mencegah kerusakan tersebut, perlu dilakukan pengukuran motor vibrasi secara rutin. Vibrasi adalah salah satu pengujian yang dilaksanakan untuk mengecek kondisi kesehatan dan kinerja motor coil feeder. Pengecekan vibrasi menggunakan peralatan yang bernama Vibration Analyzer, dan pengecekan vibrasi dilaksanakan pada saat PM atau Preventive Maintenance, yang mana PM itu sendiri dilaksanakan secara berkala. Hasil dari pengecekan vibrasi yang kemudian menjadi tolak ukur bagaimana kondisi kesehatan dan kinerja motor tersebut. Hasil pengecekan vibrasi tak hanya berupa angka, melainkan data grafik spektrum yang menandakan kinerja dari motor tersebut. Selanjutnya terdapat standar pengujian vibrasi yang digunakan oleh PLTU Rembang sendiri adalah ISO 10816-3. Kemudian mesin yang masuk ke kriteria ISO 10816-3 adalah mesin rotari yang memiliki daya motor di bawah 15 kW hingga lebih dari atau sama dengan 300 kW. Berdasarkan spesifikasi motor coil feeder 10 di unit 10, yakni menggunakan daya 2,2 kW, sehingga pada ISO 10816-3, motor coil feeder tergolong dalam grup 2 dengan batasan severity zone A 0 sampai 1,4 mm per second, zone B lebih dari 1,4 mm per second sampai 2,8 mm per second, zone C lebih dari 2,8 mm per second hingga 4,5 mm per second, dan zone D lebih dari 4,5 mm per second. Kemudian, untuk pengujian vibrasi itu sendiri dilakukan pada bearing motor dan gearbox.
dengan menggunakan peralatan single channel data collector vibration analyzer. Sensor vibrasi yang digunakan adalah tipe accelerometer magnetic mounting dengan frekuensi range 1 Hz hingga 20 kHz dan resonan frekuensi 36 kHz. Pengukuran vibrasi di tiap-tiap bearing dilakukan pada orientasi arah horizontal, vertikal, dan aksial. Lokasi penempatan sensor pengukuran vibrasi pada mesin dapat dilihat pada gambar. Dengan keterangan A adalah data kolektor, B adalah bearing 1 yaitu motor outboard, C adalah bearing 2 yaitu motor inboard, D adalah bearing 3 gear input, E adalah bearing 4 yaitu gear output. Berikut adalah hasil pengujian vibrasi motor coil feeder 10D unit 10. Pengujian vibrasi motor coil feeder sendiri dilaksanakan pada tanggal 18 September 2024. Nah, seperti tertera pada gambar, sekali pengujian langsung menampilkan berbagai jenis hasil. Yang pertama ada data angka. Data angka memiliki kodenya masing-masing. Kode M1 adalah pengujian bagian motor outboard, kode M2 adalah pengujian bagian motor inboard, kode G adalah pengujian bagian gearbox. Pengujian vibrasi motor coil feeder kali ini dilaksanakan pada tanggal 18 September 2024. Untuk analisa diambil dari salah satu data dari salah satu posisi pengujian, yakni pengujian motor outboard secara horizontal. Dari data pengujian motor outboard horizontal terbaca 2,96 mm per second. Dengan demikian, jika dilihat dari tabel standar vibrasi grup 2, column foundation rigid sudah mencapai alarm zona C, yang artinya mesin masih dapat beroperasi dalam jangka pendek, tetapi ada masalah yang perlu segera diatasi. Kemudian, vibration analyzer tidak hanya mengeluarkan data angka, melainkan mengeluarkan data spektrum atau grafik gelombang. Nah, jika dilihat pada gambar hasil grafik gelombang vibration analyzer, di pojok kanan atas terdapat hasil pembacaan pengujian vibrasi motor tertinggi atau peak-nya, yaitu sebesar 2,964 mm per second, yang artinya itu adalah data tertinggi atau peak dari data angka dan data spektrum hasil pengujian vibrasi motor coil feeder. Kemudian kita analisa untuk hasil data angka dan data spektrum yang kemudian kita sesuaikan dengan standar vibrasi yang digunakan pada PLTU Rembang, yakni hasil pengujian vibrasi motor coil feeder 10D menunjukkan data peak tertingginya adalah 2,964 mm per second, yang artinya kondisi vibrasi motor masuk ke dalam Serenity Zone C. Selanjutnya untuk pengecekan spektrum, waveform, dan peak view vibration analysis. Peak view vibration analysis adalah teknologi yang digunakan untuk menganalisis getaran mesin dan mendeteksi dampak pada mesin. Teknologi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah pada mesin, bantalan elemen bergulir atau bearing. Yang kemudian kita lihat analisa hasil pengecekan peak view vibration analysis pada motor coil feeder 10D. Data ini merupakan data untuk menganalisa sebuah kondisi kesehatan dari bearing motor, yang mana sudah ditentukan untuk settingan alatnya, batas-batas alarm dari kesehatan dari bearing tersebut. Dari data spektrum peak view vibrasi motor coil feeder menunjukkan bahwa adanya grafik yang melebihi batas standar ketentuan, di mana grafik tersebut mengartikan adanya kerusakan pada bearing motor coil feeder. Selanjutnya, setelah diketahui data hasil angka dan data spektrum beserta peak view vibration analysis menunjukkan adanya kerusakan pada bearing, yang selanjutnya motor tersebut harus diganti bearingnya, yang pada kesempatan kali ini coil feeder 10D unit 10 terdapat penggantian motor coil feeder yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024. Penggantian motor tersebut dilaksanakan oleh tim pemeliharaan listrik, yang mana saya berada di bidang tersebut dalam proses kerja praktik. Motor coil feeder yang mengalami rusak bearing kemudian diganti dan dibawa ke workshop pemeliharaan untuk dilakukan repairing atau penggantian bearing. Nah, kemudian setelah proses penggantian motor coil feeder terpasang pada coil feedernya, maka harus dilakukan pengujian vibrasi untuk melihat kondisi motor yang terpasang apakah dalam kondisi prima atau tidak. Penting untuk melaksanakan pengujian ulang setelah adanya penggantian motor dikarenakan kondisi motor prima adalah tujuan dari adanya permajaan peralatan. Hasil pengujian vibrasi motor coil feeder 10D pasca penggantian motor, yakni setelah digantinya motor coil feeder
10D unit 10. Dari data angka dan data spektrum pengujian motor outboard horizontal sama-sama menunjukkan hasil 1,655 mm per second. Dari data hasil pengujian vibrasi coil feeder, terdapat hasil data tertinggi atau peaknya ialah 1,655 mm per second, dan di dalam satu putaran motor hanya mencapai peak 0,52 mm per second, yang artinya jika disesuaikan dengan tabel vibrasi, maka hasilnya masih masuk ke dalam safety zone B, yakni lebih dari 1,4 mm per second hingga 2,8 mm per second, yang artinya motor masih dapat beroperasi dalam jangka waktu lama, tetapi perlu dilakukan pemeriksaan preventif atau perawatan preventif atau PM. Kemudian dicek juga untuk peak view vibration analysis pada motor coil feeder 10D pasca penggantian motor. Dari data spektrum peak view, vibrasi motor coil feeder menunjukkan bahwa adanya penurunan secara drastis grafik peak view kondisi bearing setelah penggantian, di mana hal tersebut mengartikan bearing motor coil feeder 10D dalam kondisi yang bagus. Nah, untuk grafik peak view vibration analysis adalah grafik yang menandakan atau menampilkan kondisi sebuah bearing. Yang kemudian kita lihat contoh lain pada spektrum hasil pengujian vibrasi yang sudah diketahui terdapat kerusakan bearing. Pada tabel grafik langsung muncul beberapa kode-kode yang sudah disetting pada peralatan vibration analysis. Nah, jika dilihat pada bagian pojok kanan atas terdapat kode-kode seperti F-BPFO, yang artinya menandakan bahwa bearing tersebut sudah mengalami luka atau rusak yang seharusnya bisa diganti untuk sesegera mungkin untuk mengurangi dampak yang kurang baik. Hasil dan pembahasan untuk dampak vibrasi motor terhadap kinerja coil feeder, terdapat beberapa dampak yang signifikan jika vibrasi tidak ditangani lebih lanjut. Yang pertama, kerusakan komponen. Vibrasi sendiri, jika vibrasi tersebut berlebih, dapat merusakkan bearing, gearbox, belt conveyor, dan komponen lainnya. Jika tidak ditangani, dapat menyebabkan kegagalan sistem dan dapat menghentikan operasional coil feeder. Peningkatan beban kerja motor. Bearing yang rusak menyebabkan motor kerja lebih keras sehingga meningkatkan frekuensi kerja dan panas berlebih, sehingga meningkatkan arus listrik yang tinggi sehingga dapat menyebabkan sistem trip otomatis sehingga menghentikan operasi coil feeder. Berikutnya, gangguan pada sensor dan sistem kontrol. Vibrasi tinggi dapat mengganggu load cell, speed sensor, suhu, dan proximity switch, yang mengakibatkan kesalahan pengukuran dan gangguan pada sistem otomatisasi. Kemudian ada ketidakstabilan proses aliran batubara. Vibrasi yang dapat mempengaruhi mekanisme pengaliran batubara membuatnya pengaliran tidak stabil dan tidak merata. Kemudian untuk kesimpulan, hasil pengujian vibrasi terbagi menjadi beberapa jenis data, yakni data angka, data spektrum, waveform, dan spektrum peak view yang semuanya dapat diperoleh dalam satu kali pengujian. Data angka berfungsi sebagai indikator alarm motor sehingga dapat menunjukkan indikasi tergolong dalam alarm yang mana. Sementara data spektrum dan waveform digunakan untuk menganalisis gangguan vibrasi. Analisis data vibrasi ini sangat penting untuk memastikan kondisi motor tetap optimal, karena vibrasi berlebih tidak hanya merusak motor itu sendiri, tapi juga dapat berdampak pada komponen lain yang terhubung. Jika tidak ditangani dengan cepat, gangguan vibrasi dapat menyebabkan kerugian besar bagi unit pembangkitan. Vibrasi motor dapat memberikan dampak yang sangat krusial. Dampak yang terjadi tidak hanya merugikan motor itu sendiri, melainkan dapat merugikan seluruh komponen yang terhubung dengan motor. Bahkan dampak dari vibrasi yang tidak tertangani bisa juga merugikan sebuah unit pembangkitan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.